Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, we hope you are all in a good condition, still healthy, even though we are in this pandemic situation. So, in this nice occasion, my group will explain or present about the journal which has reviewed by us with the title Gaya Bahasa Djoko Pinurbo dalam Sajak Musim Panas dan Surat Kau, Analisis Stylistika by Faradila Nurbaiti. Okay, first I will give a little summary about what is the content of the journal. The journal is focused on two poetry that had a very distant, susceptible writing time. Jadi di sini jurnal ini berfokus kepada dua puisi ataupun dua sajak yang memiliki waktu penulisan yang berbeda jauh. Di mana the first is Musim Panas Poetry, write by Djoko Pinurbo, ditulis pada 1985, dan puisi satunya yaitu Surat Kau yang juga ditulis oleh Djoko Pinurbo ditulis pada tahun 2013. Jadi sini sangat jelas sekali terlihat bahwa penulisan dari kedua sajak atau puisi ini terpaut sangat jauh. Kemudian the aim of this journal is to compare features of speech in different era. Jadi tujuannya Faradila Nurbaiti dalam menganalisis kedua sajak tersebut yang dijadikan jurnal ini yaitu untuk membandingkan gaya bahasa dalam era yang berbeda, karena diketahui kedua sajak tersebut ditulis dalam waktu yang berbeda dan juga dalam jangka waktu yang selisih jauh. Maka tujuannya yaitu untuk membandingkan gaya bahasa kedua sajak tersebut yang memiliki era penulisan yang berbeda. So, the discussion of the journal involves sound style, word style, sentence style, and language code. Jadi, artikel ini membandingkan kedua sajak ataupun kedua puisi tersebut, di mana pembahasannya yaitu dalam kacamata stylistika membahas mengenai gaya bunyi, gaya kata, gaya kalimat, dan juga kode bahasanya. For the similarities and the differences. Di sini Faradila menjelaskan bahwa terdapat kesamaan dan juga perbedaan gaya bahasa pada kedua sajak yang ditulis oleh Djoko Pinurbo dengan judul Musim Panas dan Surat Kau. Perbedaan tersebut terdapat dari segi gaya bunyi, gaya kata, dan juga gaya kalimatnya. Di sini, Faradila menjelaskan dari segi gaya bunyi dalam sajak Musim Panas dan Surat Kau memiliki asonasi dan efoni. Asonasi yaitu bentuk perulangan bunyi atau fonem vokal. Sedangkan efoni adalah bunyi orkestrasi atau keteraturan bunyi yang terbentuk oleh pengulangan kombinasi konsonan atau aliterasi dan vokal atau asonasi. Tetapi di sini Djoko Pinurbo tidak menggunakan aliterasi di kedua sajak tersebut. Sedangkan dari segi gaya kata, sajak Musim Panas dan Surat Kau ditemukan adanya gaya morfologi atau pembentukan suatu kata dari kata dasarnya dengan memberi imbuhan atau menghilangkan suatu imbuhan. Dan dari gaya kosakata dan kiasan yang berbeda. Untuk gaya kalimatnya, sajak Musim Panas ditemukan gaya pengontrasan berupa bentuk paradoks, sedangkan pada sajak Surat Kau hanya menggunakan gaya repetisi berupa anafora. It is different from the journals that we found with the title of Gaya Bahasa Perbandingan dalam Kumpulan Puisi Melihat Api Bekerja, karya M. Aan Mansur,
analisis penggunaan bahasa pada puisi-puisi karya Fadlizon, dan analisis stylistika puisi Surat untuk Ibu karya Djoko Pinurbo. Jurnal-jurnal ini berbeda dengan jurnal sebelumnya, karena di dalam jurnal ini tidak ditemukannya sebuah aksonomi dan juga efoni dan bunyi morfologi, karena di dalam jurnal ini tidak menganalisis tentang gaya kalimat, gaya bunyi, dan gaya kata. Karena di sini yang dianalisis adalah gaya bahasa yang hanya berbentuk majas. Okay, here I will explain the strengths of the journal written by Faradila Nurbaiti. In the article, Faradila explains the style of the sentence, the style of the words, the style of the sound. So, the strength of the article also explains a variety of language styles that are not merely elaborate. Whereas in the article entitled Gaya Bahasa Perbandingan dalam kumpulan puisi Melihat Api Bekerja, karya M. Aan Mansur, Tinjauan Stilistika, it only explains the figure of speech. Okay. Dari artikel pembanding yang kita temukan, jadi di sini kita menemukan 3 artikel pembanding, yaitu pertama adalah Gaya bahasa perbandingan dalam kumpulan puisi Melihat Api Bekerja, karya M. Aan Mansur, Tinjauan Stilistika. Lalu yang kedua adalah analisis penggunaan gaya bahasa pada puisi-puisi karya Fadlizon. Lalu yang ketiga adalah analisis stylistika puisi Surat untuk Ibu karya Djoko Pinurbo. Dari ketiga artikel tersebut, kami menemukan bahwa kelebihan dari jurnal yang ditulis oleh Faradila ini adalah dia menuliskan analisisnya itu secara lengkap. Jadi mulai dari gaya bahasa, mulai dari gaya bunyi, gaya kata, dan gaya kalimatnya. Sedangkan di ketiga artikel pembanding hanya ditulis majasnya saja, maksudnya hanya dianalisis majasnya saja. Jadi jurnal yang ditulis oleh Faradila ini, atau analisis yang ditulis oleh Faradila ini lebih lengkap dibanding artikel-artikel pembanding yang kita temukan. Tidak hanya itu, jurnal ini juga menjelaskan macam-macam gaya bahasa yang tidak hanya berubah majas saja yang sudah dijelaskan tadi. Sedangkan yang ketiga jurnal tadi hanya menjelaskan majas saja. Oke, mungkin sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Olive. Terima kasih. Next is weaknesses. Lack focus on one over intensive discussions. Jadi, kelemahan dalam artikel ini adalah kurang berfokus pada satu pembahasan yang terlalu padat. And then, each point is less focused on discussions and less detailed in explaining the branches of linguistic style. Jadi setiap poin pembahasan dalam artikel ini, yaitu maksud saya macam-macam gaya bahasanya, itu kurang dibahas secara fokus dan juga kurang mendetail dalam menjelaskan cabang-cabang gaya bahasa tersebut. Sehingga dalam artikel ini pembahasannya sedikit kurang jelas. A comparison of 3 journals that we found. Jadi ini kami bandingkan dengan 3 jurnal yang kami temukan, yaitu Jurnal Gaya Bahasa Perbandingan dalam kumpulan Melihat Api Bekerja, karya M. Aan Mansur, Tinjauan Stilistika. Juga ada Jurnal Analisis Penggunaan Gaya Bahasa pada Puisi-puisi karyanya Fadlizon, dan yang terakhir adalah Jurnal dari Analisis Stylistika Puisi Surat untuk Ibu karya Djoko Pinurbo. And the last is accept study and support study. Jadi, kami sebagai peneliti yang menganalisis jurnal dari Faradila ini atau jurnal Gaya Bahasa Djoko Pinurbo dalam Sajak Musim Panas dan Surat Kau, kami menerima accept studies and support the studies tentang kajian dan pembahasan yang dijelaskan oleh Faradila ini.
di mana dia mengkaji unsur stylistika dalam jurnal menggunakan pendekatan yang bisa dilihat seperti gaya bunyi, gaya kata, gaya kalimat, dan kiasan. Hanya saja, pembahasan di artikel ini sedikit kurang mendetail dan kurang terperinci. That's all for our presentations. Thank you guys for your attention and see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.